baiknya kita memulainya dengan berdoa supaya kegiatan kita bisa berjalan lancar dan juga nantinya dapat bermanfaat bagi kita. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau memimpin doa? Boleh Pak. Silakan Mas, memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita untuk berdoa untuk melanjutkan kegiatan kita ini. Berdoa menurut agama kita yang muslim mengakukan. Masih buat masnya pada hari ini. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita ya. Kemudian di sini kegiatan kita kali ini adalah konseling kelompok. Sebelumnya kita sebelum kegiatan inti, tentunya kan kita perlu tahu nih mengenai apa itu konseling kelompok dan hal-hal lainnya. Nah, sebenarnya saya di sini bertanya, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu konseling kelompok? Iya Pak. Boleh Pak, silakan. Ini menurut pengetahuan saya, di mana konseling kelompok ini bertujuan dengan kita menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh salah satu anggota kelompok. Oh ya, benar banget ya sudah menerimanya. Jadi mungkin di sini saya bakalan lebih jelaskan sedikit lagi ya buat para teman-teman sekalian. Sebelumnya terima kasih buat temannya udah ngasih pendapatnya ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dimana layanannya itu memanfaatkan konteks kelompok seperti kita ini ya dalam kelompok yang kemudian memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kayak supaya kelompok kita itu terasa hidup. Jadi kayak kita tuh topik yang bakal kita bahas bakalan selalu bergerak nih. Kemudian dalam konseling kelompok ini nanti seperti yang dikatakan banyak tadi, kita bakalan mengeluarkan atau mengutarakan perasaan atau mungkin hal-hal yang mengganggu dalam pikiran kita yang nantinya bakal kita diskusi ini supaya mungkin kita bisa mencari jalan keluar atau mungkin penyelesaiannya. Dan juga untuk tujuan dari konseling kelompok itu sendiri, betul juga yang Mbak katakan tadi, tujuannya itu supaya kita mampu menyelesaikan masalah anggota kelompok, membantu anggota kelompok kita dalam menyelesaikan masalah, nggak hanya itu aja, dan juga kayak melatih kita untuk mampu mengeluarkan pendapat, membantu kita dalam mengelola kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemudian juga mengangkatkan di antara kita, kemudian melatih kepercayaan diri, dan juga membuat kita itu jadi mampu menceritakan apa yang sudah kita rasakan. Nah, itu tadi itu pengertiannya dan tujuannya nih. Kemudian untuk cara pelaksanaannya itu nanti kalian para teman-teman sekalian bakal boleh mengutarakan kira-kira perasaan yang sedang mengganggu pikiran atau mungkin ada kayak hal-hal yang mengganggu kegiatan sehari-hari kalian. Itu bebas buat teman-teman ya, kayak mungkin masalah pribadi, masalah belajar, gak ada batasan apapun. Dan nantinya ketika sudah selesai mengutarakan masalahnya, karena waktunya tidak terbatas kan, jadi kita hanya akan memilih beberapa pendapat atau yang masalah yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman tadi, yang kemudian teman-teman yang lainnya bakalan boleh menanggapi, mengeluarkan pendapat, memberi saran, mungkin menanyakannya. Dan itu cara pelaksanaannya. Dan juga nanti sebelum kita mulai kegiatan intinya, saya harapkan ketika kita sudah melaksanakan kegiatan inti, buat teman-teman sekalian bisa menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita ceritakan dalam ruangan ini. Karena apa yang sudah kita bicarakan dalam ruangan ini di antara kita cukup ada di antara kita aja, jadi nggak perlu kayak kita ceritakan dulu. Jadi kita harus bisa menjaga kerahasiaannya ya. Dan kemudian saya harap kalian buat sukarela mulai apapun itu, mungkin kalian mau menceritakan sesuatu ataupun mungkin kalian mau berpendapat, mau bertanya kepada teman-teman kalian, itu sangat-sangat saya bebaskan dan kalian tidak perlu menunggu saya tunjuk, jadi kalian secara sukarela aja. Dan juga kalian di sini nggak usah takut kayak mau menceritakan sesuatu atau pendapat, kalian silakan terbuka di sini karena tentunya seperti yang saya katakan tadi, rahasia kita terjaga dan kita di sini bakal membahas semuanya itu dengan cara yang baik. Dan juga saya harapkan dalam kegiatan kita itu nanti supaya kita itu saling menghargai satu sama lain, jangan ada yang memotong temannya ketika berbicara, dan juga apa yang kita bicarakan itu harapnya untuk yang nggak melanggar norma atau nilai-nilai, jadi kayak sopan atau menggunakan bahasa yang baik. Mungkin
Itu aja sih penjelasannya ya sebelum kita mulai kegiatannya. Buat teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Boleh Pak? Boleh bertanya? Cukup sih. Cukup ya. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, kan kita belum kenal nih satu sama lain ya. Tentunya kalau nanti tiba-tiba kita cerita dan nanya-nanya canggung kan. Tentunya kita perlu yang namanya perkenalan terlebih dahulu. Mungkin saya dulu ya, soalnya kan saya sebagai pemimpin kelompoknya di sini. Mungkin saya bakal berdiri, teman-teman boleh juga ngikutin ya. Baiklah, sebelumnya teman-teman boleh kenalin nama saya Andika Firmansyah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Saya tinggal di Kota 19. Oke, itulah perkenalan singkat dari saya ya. Buat teman-teman nanti kalau ada yang bertanya tentang salah satu dari antara kita boleh, atau mungkin sekarang ada yang bertanya juga silakan ya. Oh ya, oke. Berarti panggilannya siapa ya? Oh, kalau panggilan saya sih mungkin bisa dipanggil Dika, cuma karena dalam kegiatan ini boleh manggilnya apa ya? Kakak boleh, bapak juga boleh. Mungkin ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Mungkin lanjut ke kalian nih. Siapa yang mau bakalan pertama kali mau memperkenalkan dirinya? Mungkin saya. Oke, silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kepada Mbak Fitri? Boleh Mbak. Kalian berdua itu tinggalnya di mana? Apa dari Bengkulu Utara ke kampus? Saya itu di sini kos di Candi. Oke, teman-teman yang lain, Mas atau Mbaknya? Boleh namanya saya Asal Bapak. Saya sekarang berapa? Saya enggak. Kan tadi kan aku dari Bengkulu Utara. Bengkulu Utara kan luas banget. Saya itu di ada Fatmawati di desa sama aku sama. Oh, sama kamu. Oh, kenal mungkin. Di ada Fatmawati juga di sana. Berarti boleh di ya. Pandangan mungkin kalian siapa tahu ya. Oke, mungkin siapa lagi selanjutnya yang mau coba memperkenalkan dirinya? Oke, boleh Mas, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sabina, biasa dipanggil Aulia. Saya sama seperti Mbak Bulan dari Agama Makmur. Jadi di sini ngekos, saya dari Prodi Bimbingan Konseling. Samaan ya? Ya. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain ke Mbak Aulia? Boleh saya. Boleh, saya. Mbak tadi kan udah kelas, kelasnya di mana Mbak? Saya ngekosnya di Rawa Makmur. Nah, Mbak tempat tinggal Mbak? Jalan Makmur. Rumahnya ya Mbak? Ada dari Jalan Berpati itu Mas lagi. Oke, silakan Mas. Mbak, berapa saudara Mbak? Saya dua bersaudara, saya anak adik. Boleh? Tadi kan di ada kalau boleh tahu spesifiknya di mana saya? Di ini di Lunas Air Mata itu nggak banyak tahu ya. Jadi saya iya bisa Saya ada yang Bisa main dong ya berduanya lagi. Kalau main jangan lupa ada kerja kita yang lain ya. Mungkin udah lanjutin mungkin siapa lagi? Pak, silakan Pak. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Olivia Angelita. Saya kuliah di Universitas Bengkulu. Saya asli di orang Pahang, tapi di Bengkulu saya ngekos di Merpati 20. Dekat ya gitu ya. Sebelahan berarti. Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang mau nanya ke Mbak Olivia? Mbak Olivia, berapa saudara Mbak? Saya udah bersaudara sama kayak Mbak Au, saya juga anak terakhir. Sama-sama ini. Mbak, mau nanya dulu Mbak? Hobi saya healing sih, jalan-jalan. Kan suka banget healing. Sebenarnya jalan-jalan nggak suntuk itu di rumah, yang penting ngeliat udara-udara segar. Tapi kalau yang hobi-hobi banget tuh yang kayak ke alam gitu. Keren banget ya, keren banget. Kan silakan Mbak Olivia. Mbak, SMA-nya di Kepayang atau di mana? Kalau boleh tahu dari mana saya? Kalau saya SMA-nya itu kebetulan
lain, Mbak Aulia, mungkin Mbak Fitri mau nanya. Tadi kan Mas kan ada izin kuliah. Oh iya, kami belum tahu nih. Sekarang saya kuliah di Universitas Kudus. Sekarang saya menempuh semester 5. Sekarang masih semester 4. Udah tinggi ya sebenarnya, udah mulai pusing tuh. Iya. Boleh, boleh. Kalau boleh tahu, masnya berapa bersaudara? Sama juga kayak Bu sama beliau dan anak Mirip-mirip ya. Banyak kesamaan ya. Pada mirip-mirip semua. Mungkin perkenalan kita udah ya, dan mungkin kita di sini udah pada mulai tahu satu sama lainnya. Jadinya kita bakal lanjut nih kegiatan kita. Tapi di sini sebelumnya saya bakal mengulas kembali mengenai bagaimana kegiatan kita tadi ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nantinya kalian diharapkan boleh mengutarakan masalah ataupun itu perasaan atau hal yang mengganggu yang ada di pikiran kalian, itu bebas mengenai hal pribadi, belajar, sosial atau apa gitu ya. Dan juga nanti kalian diharapkan untuk dapat menanggapi teman-temannya yang sudah bercerita, baik itu memberi saran, kalian boleh bertanya. Kita di sini bakal membantu teman kita dalam menyesuaikan apa yang sedang dia rasakan pas dia bercerita nanti ya. Oke, kalau gitu saya bakal nanya, teman-teman apa udah siap buat melanjutin kegiatan kita? Kita kan udah masuk ke kegiatan intinya nih, udah siap belum kira-kira? Siap. Insyaallah ya. Oke. Saya rasa juga udah dari ini teman-teman udah siap ya. Iya. Di sini sebelumnya saya bakal ngasih contoh dikit, mungkin kayak masalahnya seperti apa ya, biar kalian punya gambaran. Sebenarnya kayak saya katakan tadi bebas, jadi misalnya kayak misalnya saya mengalami masalah belajar di kuliah, di mana terkadang kalau di malam hari itu saya susah fokus, lebih pengen ngelakuin hal-hal lain selain belajar, tapi ketika di kuliah saya itu kayak mulai kesulitan untuk ngejalanin masa kuliah saya karena kurang belajar. Itu boleh kalian ceritain boleh kalian ceritain banget, bebas banget ya. Mungkin kita bakal langsung masuk dalam kegiatan intinya. Pada teman-teman sekalian boleh untuk mulai mengutarakan perasaan yang kalian rasakan, baik itu perasaan yang mengganggu kalian, pikiran yang mengganggu, atau mungkin ada hal-hal yang kalian hadapi, boleh kalian ceritakan sekarang ya. Mungkin pada Bapak atau Mas boleh saya persilakan untuk saya yang duluan menceritakan masalahnya. Oke, silakan kepada masalahnya. Saya itu punya masalah kayak kemarin kan pas saya SMA kemarin, saya itu kayak aktif di organisasi gitu kan. Terus pas saya kuliah ini kan saya ngekos dulu, jadi otomatis saya itu kayak berkegiatan tuh berkurang. Terus saya itu nggak dibolehkan lagi aktif di organisasi pas masa kuliah sama orang tua kan. Nah, jadi kayak magernya di rumah tuh kayak di kos itu kan mager tuh, kan. Terus pas masa kuliahnya tuh jadi ikutan malas, kayak tugas tuh terkecilkan juga kayak gitu, berkegiatan malas sama tugas tuh gitu. Jadi lebih ke internet aja kayak gitu, nggak ada inisiatifnya untuk kayak apa ya, untuk belajar sama berkegiatan gitu kayak mageran. Masih yang Mas sudah ceritain, mungkin kita bakal dengar dari teman-teman yang lain dulu ya sebelum kita bahas itu. Mungkin siapa lagi yang mau mengutarakan perasaannya atau apa? Oke, silakan Mbak Fitri. Saya ini susah buat menentukan waktu. Saya itu sering menunda tugas dan malas mengerjakan tugas kayak menjadi tugas itu harus menjadi saya. Padahal waktunya tuh lumayan panjang. Jadi pas mengerjakan saya tuh kayak pusing. Padahal meskipun waktunya panjang tuh saya sering berpikiran aja gitu kayak. Tapi saya harus mengerjainnya. Jadi tugas itu kayak cuma dipikirin aja gitu. Nggak mencoba mengerjain. Nanti kalau pas udah mau deadline baru saya mau mengerjain gitu. Jadi susah banget memanajemen waktu supaya saya tuh bisa ngatur waktu kayak waktu nugas main. Jadi kayak saya juga keseringan scroll gitu, banyak nonton. Jadi kuliah saya tuh kayak terasa berat karena saya sendiri yang nggak bisa ngatur waktu kirim tugas lagi sama waktu buat saya istirahat. Jadi kayak saya tuh kurang istirahat, tapi apa namanya kuliahnya juga nggak teratur gitu. Jadi Masih ya Pak Fitri ya. Lagi-lagi kita tampung dulu. Mungkin kepada Mbak Aulia atau
Mbak Olivia boleh? Ya silakan Mbak Olivia. Mungkin permasalahan saya kurang lebih sama kayak Mbak Fitri sama Mas Alwi tadi tentang belajar, tentang perkuliahan. Jadi saya itu kayak sering merasa mungkin kayak overthinking yang berlebihan. Jadi kayak menghambat saya tuh untuk melangkah maju. Jadi kalaupun misalnya kayak ada tugas, saya tuh kayak mikir, aduh ini tugasnya sulit banget, aduh gimana kerjainnya. Kayak saya itu cuma sekedar mikir tapi tidak ada tindakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kayak menghambat proses saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus juga kayak karena overthinking itu tadi kayak mengganggu kegiatan saya sehari-hari. Jadi kayak saya apa tuh kayak takut berbuat salah, pokoknya tuh takut semua hal gitu. Jadi padahal kan itu kan sebenarnya belum tentu terjadi, hanya kayak bayangan-bayangan saya saja. Tapi semua itu tuh kayak menghambat kegiatan saya sehari-hari. Masih yang Mbak ya, udah menceritakan kepada kita. Mungkin yang terakhir Mbak Olivia boleh. Ya. Kalau masalah saya juga sama, nggak jauh-jauh berbeda dari teman-teman saya. Tapi mungkin kalau saya itu berbanding terbalik dengan Bang Aldo ya. Soalnya kalau saya itu terlalu sibuk untuk berorganisasi. Jadi kan tadi kan dibilang hobi saya itu healing kan. Jadi saya itu lebih tepatnya nggak mau kesepian. Jadi saya itu sibuk terus sama organisasi. Dan juga organisasi yang saya ikuti ini lebih sering juga yang kayak keluar gitu dari kampus. Jadi saya suka dengan organisasi ini. Nah, dengan organisasi ini tadi saya juga yang kayak sering lupa makan, kadang tidur juga kurang, sampai tugas kuliah itu sampai kececeran sebenarnya. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih teman-teman sekalian sudah mau terbuka dan secara sukarela menceritakan perasaannya untuk hal yang sedang dihadapi. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ini kan terbatas, tentunya masalah yang semua yang kalian ceritakan tadi adalah masalah yang penting buat kita bahas, tapi dengan sayangnya keterbatasan untuk kita, mungkin kita perlu membahas satu masalah dari salah satu teman kita yang mungkin yang perlu kita bahas di saat ini juga. Mungkin teman-teman sekalian boleh siapa yang kira-kira masalahnya mau dibahas terlebih dahulu, ataupun yang lain boleh berpendapat kira-kira masalah siapa nih yang mau akan dibahas terlebih dahulu. Jadi Pak, kalau saya sih lebih maksudnya kayak masalahnya Mbak Fitri. Kenapa kayak Mbak Oli gitu kayak manajemen waktunya kayak gitu kan, kayak pusat kayak dia tuh kayak terlalu aktif di organisasi. Kalau dengan salah satu kayak itu kan yang bikin diri saya sendiri kan. Terus sama yang Mbak Oli juga kayak Mbak Oli itu kayak juga kayak manajemen waktu juga kayak gitu. Tapi lebih ketakutan kayak gitu. Susah menentukan. Ya, masih buat kalau udah sarannya dan pendapatnya ya. Mungkin buat bapak yang lain, Mbak Aulia, Mbak Fitri, Mbak Oli gimana? Setuju sih, soalnya juga kan benar dikatakan Mas Aldo kan, itu tuh dari semua masalah kita iya, jadi lebih ke masalah Mbak Fitri sih. Oke, kalau gitu karena kita udah kan, buat Mbak Fitrinya mungkin setuju juga ya? Oke, kalau gitu karena kita semuanya sudah setuju, kita pada kegiatan kali ini bakalan ngebahas tentang yang diceritain Mbak Fitri tadi tentang manajemen waktunya ya, gara-gara dia mulai kesulitan memanage waktunya terutama dalam mengerjakan tugas ya. Oke, kalau begitu sebelumnya saya boleh minta buat Mbak Fitri mungkin menceritakan lebih dalam lagi tentang masalah yang telah ada tadi. Oke, buat Mbak Fitri mungkin boleh menceritakan secara detail kepada kami tentang hal yang sedang Mbak alami supaya kami dapat memahami, supaya kami nanti teman-teman sekalian juga bisa menanggapinya ya. Pada Mbak Fitri silakan. Mulai dari sekolah itu saya lebih ke manajemen waktu buat saya berangkat sekolah. Saya itu dulu sekolah tuh sering terlambat, kayak susah bangun. Kalau dulu tuh malah saya tuh kalau tugas tuh malah kayak rajin gitu. Nah, puncaknya saya itu malas nugas tuh saat COVID-19. Jadi saat COVID-19 itu kan lagi tren-trennya tuh main TikTok tuh kan.
main HP itu kan scroll nih, sebentar aja keterusan gitu kan, tugasnya terlupakan. Nah, jadi semenjak saya kuliah ini kan saya jadi udah terpaku ke HP, jadi susah banget buat diri saya itu atur gimana sih supaya saya itu nggak kebanyakan main HP, kebanyakan main gadget, karena saya kebanyakan main gadget itu saya tuh jadi kayak udah lupa waktu, lupa tidur, jadi saya tuh sampai kurang istirahat, tapi tugas saya pun nggak terselesaikan gitu. Saya tuh tapi sebenarnya sering pikiran kayak tugas saya banyak nih, saya harusnya udah ngerjain dari sekarang, tapi seperti yang awal tadi saya tuh kayak overthinking doang, kayak ini tugasnya sulit, jadi saya tuh malas ngerjainnya. Jadi itu tuh juga bikin saya makin malas buat ngerjain tugasnya, dan semakin muda jadi ngerjainnya tuh mepet-mepet sama deadline. Nah disitulah jadi di kuliah ini saya merasa kurang istirahat lagi, jadi nggak bisa ngerjain tugas, manajemen waktunya kurang. Nah jadi saya pengen solusi gimana sih supaya saya itu bisa ngatur waktu saya buat supaya kuliah saya itu nggak terasa berat karena tugas-tugas yang tadi. Terima kasih ya Pak Fitri penjelasan secara detail mengenai apa yang sudah dilakukannya. Seperti yang sudah kita dengar ya tadi, kata Pak Fitri dia itu mulai sebenarnya nggak mulai dari kuliah ini aja, tapi mulai merasakannya mulai dari sekolah tadi ya Pak ya, dimana dia gara-gara puncaknya di COVID-19 seperti benar kata Mbaknya, dikala itu kan internet sudah mulai diakses tempatnya, sehingga kita apa-apa menggunakan handphone, yang berakibat tadi Fitri jadinya terlena dengan HP-nya ya, dia terus berlanjut hingga kuliah yang mengakibatkan Fitri jadi kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan juga beristirahat seperti tidur ya. Jadi di sini Fitri ingin menemukan solusi dari apa yang Fitri alami. Oke, karena di sini Fitri sudah menceritakan dengan lebih detail kepada kita mengenai apa yang sedang dia hadapi dan bagaimana perasaannya. Teman-teman kalian sekalian, boleh saya minta tanggapannya mengenai apa yang sedang dialami Fitri tadi, boleh berupa pertanyaan, pendapat, saran, ataupun mungkin strategi-strategi yang biasanya kalian lakukan ketika sedang mengalami hal yang seperti dialami oleh Fitri tadi. Oke, saya silakan sama Mbak atau Masnya, nggak perlu kayak urutan ya, bebas siapa aja dan bebas berapa kali, yang penting selain menghargai ya. Silakan Mbak Aulia, saya silakan. Tadi kan Mbak Bulannya kan udah dari sekolah ya. Puncaknya itu waktu COVID-19, jadi dari COVID-19 sampai sekarang itu kan udah lumayan lama, waktunya udah berjalan lumayan lama kan. Nah dari waktu itu ada nggak sih usaha-usaha yang coba Mbak lakuin, kayak apa misalnya Mbak berusaha lebih produktif atau apa, atau Mbak dari puncaknya COVID-19 itu sampai sekarang kayaknya setelah ini aja, atau misalnya ada percobaan kayak Mbak tuh mau produktif atau gimana gitu. Terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya udah mencoba, bahkan saya sudah sering beberapa kali menghapus aplikasi seperti TikTok, Instagram. Dulu pas SMA tuh sebelum saya ujian tuh saya udah sempat pernah hapus aplikasi itu, tapi tetap aja saya balik lagi download, jadi kayak balik lagi nih buat scroll terus. Jadi sampai sekarang malah saya tuh semakin aktif main HP itu, karena saya juga ada dari HP udah bisa kasih keluar. Jadi saya sering main aktif TikTok. Di situ saya makin sering kan. Awalnya cuma bikin video-video buat jualan, ujung-ujungnya tetap aja scrollnya semakin lama. Terus saya juga pernah buat ngalihin ke kegiatan produktif lainnya kayak menanam. Juga dulu pas SMA saya juga bukan sering hafalan, jadi malah lebih sering pas SMA sih saya bisa ngatur waktunya. Soalnya pas kuliah ini kan kayak kita tuh kuliah itu kan waktunya tuh nggak mepet gitu, nggak sampai seharian full. Cuma kayak matkul pun kadang kayak kita tuh sering ada yang bolong-bolong kan. Nah itu tuh bikin kayak ini waktunya panjang, jadi nggak apa-apa gitu buat saya main HP. Jadi makin susah buat saya ngatur waktu kuliah ini, karena pas saya kembali ke kegiatan produktif kayak menanam itu kan di kosan nggak bisa kan. Dan saya juga tuh orangnya bosan, kayak misalnya saya pertama excited banget sama kegiatan ini. Bahkan saya pernah nyoba buat gabung organisasi, tapi malah saya tuh kayak bosan gitu.
mencoba buat lebih nggak stuck di seperti pertanyaan Mbak Ulia dengan cara menghapus aplikasinya atau mungkin melakukan kegiatan lainnya. Namun katanya dikalahkan oleh rasa bosannya tadi ya, sehingga belum bisa untuk menggantikan dengan hal-hal yang produktivitas tadi. Oke, karena segi pikir dan jawab dari pertanyaan dari Aulia. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberi tanggapan lagi? Silakan. Kan mbaknya Pak Fitri itu pas SMA-nya kan udah bisa tuh mengikuti punya pas kopinya tuh baru bisa kan. Terus usaha yang mbak lakukan itu kayak menghapus TikTok sama Instagram kan. Mbak udah pernah belum coba untuk membuat apa sih jadwal kegiatan mbak kayak gitu, misalnya jam sekian sampai jam sekian saatnya mbak main internetan kayak gitu, jam sekian sampai jam sekian mbak saatnya mbak main kayak gitu. Jadi lebih terjadwal lagi kayak gitu. Udah mbak coba belum? Kalau itu saya juga dulu pernah coba, makanya saya udah nulis sendiri kayak jadwal jam 7 sampai jam 8 saya harus ngapain, jam berapa sampai jam berapa saya harus ngapain. Makanya saya bikin jadwal tuh kayak dari jadwal sholat, jadwal main. Cuma ternyata itu tetap gak ampuh di saya. Kayak jadwalnya itu kayak saya lupa kadang dan gak saya buka lagi. Udah bahkan saya pernah bikin alarm buat saya gak main HP lagi saat saya alarm ini berarti kerja tapi tetap gak bisa gitu di saya. Kalau lo tahu berapa lama nggak coba gitu? Itu saya tuh kayak cuma bisa bertahan 1 minggu. 1 minggu setelah itu saya lanjut lagi scroll dari waktu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Aldo yang udah mau bertanya. Jadi pertanyaan Aldo tadi adalah apakah Fitri udah coba buat jadwal kegiatan ya? Dan kata Fitri dia udah coba buat jadwal kegiatan, tapi cuma bertahan seminggu dan katanya masih belum berhasil. Masih tetap bablas waktu dimain HP-nya. Mungkin buat teman-teman lain ada yang punya tanggapan mengenai Fitri tadi? Saya mau nanya, Boleh. Mbak Ulan hobinya apa? Kalau hobi sebenarnya ada beberapa gitu kayak kalau sekarang tuh lagi senang sama drakor. Tapi saya juga hobi nyanyi, hobi dan juga nyanyi. Kalau menurut saya ya Kak, kalau dari saya pribadi tadi itu kalau saya untuk saya tidak terpaku kepada gadget itu saya memfokuskan diri saya ke hobi saya, dimana bisa Mbak kalau mau Mbak terapkan sih boleh. Misalkan tadi kayak hobi Mbak itu kan salah satunya itu ada melukiskan. Nah Mbak itu kan bisa tuh melukis di mana gitu tanpa menggunakan HP. Jadi kalau seandainya Mbak udah melukis, kalau aku pribadi kalau seandainya saya udah melakukan hobi, jadi saya itu capek sendiri. Jadi pada saat saya capek itu saya nggak ada waktu lagi untuk main gadget dan itu waktunya untuk istirahat. Gitu. Terima kasih ya Olivia udah memberi tanggapan dan bertanya. Jadi kalau kalian bertanya mengenai apa hobi dari Fitri, Fitri bilang ada beberapa tadi ya, mulai dari drakor, nyanyi dan melukis. Nah di sini juga Oli udah memberikan tanggapan kalau dari Oli biasanya dia itu ini berfokus pada hobinya. Jadi kalau awal tadi Fitri bisa berfokus pada misalnya melukisnya tadi, sehingga Fitri itu bisa lepas dari nempel dengan gadget terus ya. Jadi dan kata Oli tadi ketika juga melakukan hobi yang kita suka itu bakal capek dan jadinya kita bisa dapat waktu istirahat yang seperti Mbak Fitri tadi bilang katanya terkadang waktu istirahatnya kurang. Mungkin dari yang kata Oli itu tadi Mbak Fitri jadi bisa mendapatkan waktu istirahatnya kembali gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain ada yang memberi apa lagi? Boleh? Mau ya? Mungkin saya juga menurut pendapat saya pribadi, saya juga setuju seperti yang dikatakan Mbak Oli tadi. Jadi kan Mbak Oli bilang kayak kita coba kayak melakukan hal-hal hobi kita yang selain gadget ini kan. Tadi kan Mbak Ulan juga sempat bilang kalau misalnya Mbak itu bosanan kan. Nah, jadi menurut saya pribadi Mbak bisa melakukan kayak kegiatan hobi Mbak tadi, kayak maksud saya itu untuk melakukan perubahan itu kayak bertahap. Jadi kan kalau misalnya Mbak terlalu fokus ke gadget,
Mbak jadi bisa kurang istirahat, terus tugas-tugas tidak terkerjakan, kayak gitu kan, jadi banyak yang ketinggalan. Nah, jadi menurut saya masalah utamanya itu kan mungkin Mbak itu kayak terlalu fokus pada gadgetnya kan, sampai hal-hal yang lain terlupakan. Jadi mungkin Mbak bisa secara bertahap kayak mungkin mengurangi waktu Mbak bermain gadget seperti yang dikatakan Mbak Olive tadi, kayak melakukan hobi-hobi Mbak. Mungkin kalau misalnya itu udah bisa konsisten nantinya, mungkin akan Mbak bisa coba kayak hal yang lain, kayak misalnya ada tugas-tugas tuh bisa Mbak kayak langsung kerjakan gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Soalnya masalah-masalah Mbak ini kan kayak permasalahan mungkin mirip-mirip sama yang kayak kita alamin kan. Saya pun juga kayak merasakan kayak gitu. Nah, jadi ya saya pribadi, cara saya mengatasinya mungkin seperti itu. Jadi kayak gitu sih menurut saya. Bagus ya tanggapan dari Mbak Aulia ya. Kalau kata Mbak Aulia, Mbak Aulia tadi setuju dengan Mbak Olive. Jadi cuma gara-gara mungkin Mbak Fitri yang tadi, kalau kata Mbak Aulia dan kita juga dengar ya, karena ada mudah bosan, menurut Aulia itu melakukannya secara bertahap. Jadi nggak langsung jeruk fokus kepada hal yang ingin diubah tadi, sehingga nggak timbul rasa bosan gitu. Kan kita udah memberi tanggapan sama Mbak Fitri ini, mungkin dengar tanggapan dari Mbak Fitrinya dulu ya, baru kita lanjut kasih tanggapan ke Mbak Fitrinya. Mungkin kepada Mbak Fitri gimana tanggapannya, dan mendengar tanggapan dari teman-teman yang sangat-sangat bagus dan solutif ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bersama dengan saya. Solusi dari teman-teman tadi saya rasa belum pernah saya coba juga kan. Saya bakal coba, dan solusinya juga itu menurut saya bagus juga ya. Kayak siapa tahu saya bisa mengembangkan hobi saya, dan saya bisa jadi lebih produktif. Terus tadi juga kita tahu apa, saya sudah berusaha kan, dan melakukan secara bertahap itu pasti juga bakal bikin saya nggak bosan, karena saya nggak langsung ini terus kan. Jadi kayak saya bertahap dulu supaya nanti kalau saya sudah konsisten, mungkin saya bisa bakal rajin buat jadi tugas dan bakal ngelakuin hal-hal produktif lainnya. Bagus ya, Mbak Fitri juga dari Mbak Fitri. Mungkin nih saya mau nanya sedikit ke Mbak Fitri. Kira-kira dari saran teman-teman tadi, kalau menurut pandangan Mbak Fitri, kira-kira apa nih yang bakal jadi masalah mungkin, biar teman-teman yang lain bisa ngasih tanggapan ke depan lagi, kayak one step ahead ya kalau bahasa itu ya. Mungkin Mbak Fitri kira-kira apa ya tantangan yang mungkin bakal dihadapi dari saran-saran Mbak Olive, Mbak Aulia? Mungkin tantangannya buat kayak tadi hobinya melukis. Kadang tuh saya juga bukan cuma kebanyakan main HP, tapi banyak tidur. Jadi buat melukis itu kadang tuh saya juga bosan kan. Tapi awal kayaknya saya harus coba sih hal itu, karena kayak saya juga kalau gabut tuh emang suka kayak gambar-gambar gitu kan. Terus konsistensi mungkin yang lebih sulit buat saya lakuin, karena buat konsisten itu nggak mudah kan. Tapi saya harus coba. Jadi kalau menurut Pak Fitri, bukan bakalan tantangan terdepan itu adalah lebih ke konsistennya ya. Buat teman-teman sekalian, boleh kalau ada yang mau menanggapi lagi. Mungkin Mas Aldo, ada yang mau menanggapi lagi dari Kayaknya mungkin teman Mbak yang lain ada yang mau ngasih tanggapan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Oke, karena tadi kita kayaknya udah membahas suatu hal yang sangat serius dan lumayan berat di kepala kita ya. Mungkin ada baiknya kayak kita bakalan melakukan selingan permainan biar kita kembali rileks, biar kita menghela nafas lega terlebih dahulu. Oke, sebelumnya mungkin kita bisa tarik nafas dulu ya, tarik nafas dalam, terus buang. Oke, kita di sini bakalan main permainan yang tentunya bakal bikin kita lebih rileks lagi, kembali ke sebelum kita berdiskusi tadi ya. Di sini kira-kira teman-teman ada yang punya saran permainan? Saya boleh. Ya boleh. Saya mempunyai permainan, mungkin dari teman-teman sekarang sudah sering melakukannya ya. Yang kayak misalkan kalau pagi 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam itu nggak ada. Oke, bagus ya. Dari Pauli permainannya sangat-sangat menarik ya. Bapak sekalian, mungkin mana ada permainan lagi? Itu saja ya. Kalau begitu, karena
kebetulan saya tahu permainan yang dimaksud dari Mbak Olive, mungkin saya yang bakal memimpin permainannya ya. Kita sama-sama bermain di sini. Kalau begitu bakalan kita mulai percobaan dulu ya. Perlu diingatkan lagi seperti yang kata Mbak Olive tadi, pagi itu 1, siang itu 2, sore itu 3, malam itu nggak ada temukannya. Oke, kita percobaan dulu ya. Dari satu-satu dulu. Pagi, sore, malam. Kita masih percobaan, tidak ada yang salah di sini ya, tentunya ya. Sebenarnya nggak fokus ini. Kayaknya ada dipikirin ya sama salah ini ya. Kita coba lagi teman-teman. Ini percobaan apa? Masih percobaan. Kita coba sekali lagi, nanti kita baru bermain mengenalnya. Boleh. Karena sepertinya teman kita ada yang belum fokus. Oke, siap. Siap. Iya benar. Saya ulangi lagi ya. Itu sore, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam. Oke. Oke. Kemudian masih ada yang belum fokus, tapi nggak apa-apa ya. Karena di sebelah tangan keduanya. Kenapa sebelum? Karena nanti yang salah bakalan kita kasih hukuman. Kira-kira hukumannya apa ya yang menarik ya? Nyanyi aja sih. Ya, kalau gitu yang salah bakalan nyanyi dan yang salah 2 orang. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Di sini saya bakalan yang ngasih komandonya ya buat teman-teman sekalian. Dan juga kalian perhatiin satu sama lain siapa yang salah bakal kita hukum. Oke, di sini kalau permainan yang kita tentuin, kita bakalan coba dulu ya. Saya ingatin lagi, pagi itu sekali, siang itu 2, sore itu 3, dan malam itu nggak ada suara tepukannya. Jadi kita mulai dulu pelan-pelan ya. Sekarang nggak usah cepat-cepat dulu. Saya bakal mimpinnya ya. Jadi saya yang belum ikut main. Ini percobaan. Ya, percobaan dulu. Satu kali aja tapi ya. Harus fokus. Pagi, siang, malam. Terlalu semangat ya. Kita kayaknya mau terlalu semangat ya. Iya, ya. Coba. Oke, sekali percobaan lagi deh. Biar lebih fokus ya. Oke, sore, malam, pagi, siang, malam, siang, sore, malam, pagi. Oke, sebenarnya udah pada fokus ya. Kita mau lihat Bentar Pak, kayak misalnya malam, pagi, kayak pagi. Jadi langsung dia kayak gini, jangan tetap di sini kayak gini. Oh ya, Jadi kalau semalamnya, oh ya. kalau kayak gini ya udah enggak lagi. Ini bagian dari kesulangan ya. Ya. Dan juga nanti udah kita pastiin lagi bakal ada hukuman dan tadi sesuai persetujuan itu hukumannya adalah nyanyi ya, bukan 2 orang yang kalah. Oke, saya bakal pimpin. Kita mulai ke permainan yang sebenarnya. Ingat kata Mas Aldo tadi ya, supaya ada kecurangan dan semuanya bersuara. Jadi sekarang saya mulai di sini ya. Pagi, siang, malam. Kami mau protes kayak mana kayak gitu ya. Ya udah sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, buat mau lihat apa, masa nggak apa ya. Ya udah ya. Nah di sini kita cuma buat relasi doang, nggak bakal ada pembelajaran ya. Jadi sesuai kesepakatan di sini buat Mas Aldo dan Mbak Aulia buat nyanyi apa kira-kira yang Ade. Baru tapi pakai O. Oke, setuju ya, setuju ya. Jo. Jadi bakal kita hitung dari 1, 2, 3 nanti Duduk aja ya. dulu kan biar nggak terlalu capek ya, kita kan cuma mau relax doang biar nggak refreshing mata kita. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ya. Baiklah, ada sedikit udah ketemu 2 orang yang kalah yaitu Mbak Aulia dan Mas Aldo.
dan sesuai persetujuan kita tadi bakal ada hukuman buat dua orang yang kalah. Begitu silakan buat Mbak Aulia dan Mas Aldo, kami silakan. Mungkin hitung sendiri aja ya biar lebih enak mulainya kapan. Ya, satu dua. Ku ada 5 baru warnanya kuning Kelabu semoga terus aku sangat kacau. Aku tinggal Pak. Oke, udah berhasil ya buat memberi hukumannya. Mungkin kita udah cukup relax dengan permainannya dan juga sedikit bercanda ya tadi. Kita bakalan langsung kembali lagi ke dalam kegiatan itu kita. Semuanya siap ya? Udah langsung kembali ya? Siap. Oke. Kalau begitu tadi kita batas Fitri yang ucapin tantangannya yaitu mengenai konsistensi. Jadi kira-kira buat teman-teman ada yang punya tanggapan? Saya Oke, silakan buat Paul ya. tadi kan konsisten, jadi emang konsisten itu kan sangat susah ya untuk kita. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kayak kita melakukan sesuatu itu secara bertahap, secara pelan-pelan, jadi tidak 100% langsung berubah, tapi bisa secara bertahap. Nah jadi tadi kan seperti yang saya bilang dan Mbak Ul bilang itu kayak melakukan hobi-hobi Mbak Ulan kan, tadi kan ada banyak kan. Jadi Mbak Ulan itu bisa melakukan hobi-hobi tersebut, terus bisa juga kayak mengerjakan tugas. Terus kalau misalnya Mbak Ulan itu udah berhasil melakukan hobi atau mengerjakan tugas itu sampai tuntas, nah Mbak Ulan itu bisa memberikan kayak semacam self reward gitu loh untuk diri sendiri. Jadi kayak habis Mbak melakukan kegiatan-kegiatan produktif, Mbak bisa kayak habis ini saya boleh main HP, tapi tetap dibatasi supaya membiasakan diri untuk berubah ke depannya. Kayak gitu menurut saya. Bagus banget ya tanggapan dari Aulia. Jadi kalau Aulia tadi dengan betul dengan cara bertahap tadi supaya kita langsung fokus pada ini sehingga nggak ada bosan, dan juga kalau Aulia ini juga menekankan buat memberi self reward katanya tadi supaya kita tuh menjadi merasa gimana ya, bakal lebih semangat lagi buat melakukan hal tadi. Buat teman-teman sekalian mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup sih. Cukup ya. Kalau gitu coba kita tanyakan sama Mbak Fitrinya, gimana nih kira-kira kan kita akan mendengar tanggapan dari teman-teman sekalian mengenai apa yang sedang dialami oleh Mbak Fitri dan juga tantangannya kira-kira ke depannya bakal terjadi dan juga buat ditanggapi juga sama teman-teman dia. Kira-kira Mbak Fitri gimana? Baik, bagus sekali sih sebenarnya tanggapan dari tadi itu bisa bikin saya jadi lebih lagi. Semoga cara-cara tadi ini yang sudah aku bilang kan, saya akan susah dan harus bertahap, dan nanti saya akan coba secara bertahap. Lalu saya akan masih tadi sampai keluar kalau saya udah melakukan kegiatan-kegiatan tadi, saya bisa baru bisa main HP-nya. Jadi kayak saya tuh main HP-nya dari setelah melakukan kegiatan-kegiatan produktif tadi, dan itu bagus sekali, dan semoga saya bisa berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dan saya bisa menjadi lebih produktif dan juga manajemen waktu saya itu jadi lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengasih saran buat saya. Ya siap buat tanggapan Mbak Fitri juga dan menerima tanggapan dari teman-teman lainnya. Mungkin di sini saya mau bertanya lagi ke Mbak Fitri. Mbak Fitri kan udah membahas tentang komitmen ini. Tentunya kami mungkin bisa mendengarkan sedikit kira-kira komitmen apa ya yang kedepannya bakal Mbak Fitri lakuin buat dapat dua hal yang Mbak Fitri hadapi tadi. Komitmennya gimana? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau saya itu bakal mulainya dari bertahap. Saya juga akan kasih diri saya sendiri satu word. Jadi komitmen saya itu saya ini tetap main HP nih, tapi dalam waktu yang dibatasi. Dan saya tuh sebelum saya main HP itu saya harus melakukan kegiatan yang harus dulu, dan seperti istilahnya saya harus menjadi tugas dulu dan pengembangan saya, baru saya main HP. Jadi saya tuh nggak cenderung ke HP aja, jadi saya ini bakal jadi lebih produktif lagi. Oke, bagus banget ya komitmen dari Mbak Fitri
semoga Mbak Fitri dapat berpegang teguh pada komitmennya, bisa konsisten, dan kita juga selaku sekarang bertemu Mbak Fitri ya, kita disebutnya sebagai teman Mbak Fitri, sebagai sesama anggota kelompok dan sesama tempat berdiskusi, supaya kita itu dapat saling menyemangati dan mendukung satu sama lain. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya diskusi kita sudah mendapatkan hasil yang baik ya buat Mbak Fitri dan buat kita semua. Dan sepertinya sudah saya lihat di sini waktu kegiatan kita itu sudah mau selesai, sudah mau mendekati 45 menit kurang lebih ya. Jadi di sini saya ingin meminta kesan ataupun kira-kira kalian merasakan kemajuan apa yang kalian dapatkan dari diskusi kita kali ini. Mungkin boleh siapapun yang mau kasih boleh, Mas Aldo. Saya kayak tadi kan saya juga kayak nengok sampai kayak dari semua ini saya juga bisa mencoba kayak gitu. Jadi saya bisa tahu pengalaman kayak gitu kan. Ya, mungkin kayak gitu. Ya, bagus ya, Mas Aldo udah merasakan ada kemajuan dan kesan yang baik ya di. Oke, tapi siapa lagi mau mengasih kesan untuk kemajuan? Oke, Mbak Aulia boleh. Tadinya kan saya mikir kayak konseling ini mungkin kayak apa ya, membuat saya takut sebenarnya untuk menceritakan masalah kita kan. Tapi setelah melakukan konseling kelompok ini ternyata seru, menurut saya kayak gitu kan. Jadi kayak kita bisa saling membahas masalah kita sendiri secara kelompok. Terus juga ternyata setelah kita diskusi tadi, ternyata masalah kita itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Jadi waktu udah pembahasan itu secara nggak langsung kayak saya menemukan ternyata solusi permasalahan saya seperti ini. Jadi kayak gitu. Oke, Mbak Fitri boleh. Pesan setelah saya mengikuti kegiatan ini, tentunya saya sangat senang banget karena di sini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, dan juga teman-teman juga ngasih ide-idenya dan solusi-solusi buat permasalahan yang tidak saling kita cerita ini. Dan ternyata nggak saya sendirian yang juga punya masalah seperti itu. Jadi kan menurut saya kegiatan ini punya manfaat untuk saya karena tadi kan kita ngobrol-ngobrol bareng nih, dan kurang lebih saya sudah dapat solusi dari permasalahan yang tadi saya alami, dan kegiatan ini kayak seru sih menurut saya. Jadi mungkin nanti juga kita bisa dapat interaksi kan, kita jadi saling kenal dan juga bisa Oke, terima kasih ya Mbak Fitri dan Mbak Aulia tadi ya, kesan yang baik-baik juga. Dan yang terakhir mungkin buat Mbak Aulia boleh ngasih kesan yang buat kami. Ya boleh. Kesan saya sih sebenarnya tidak jauh beda ya dari mereka semua, tapi yang saya poin pentingnya yang saya dapatkan dari konseling ini itu tuh yang kayak ternyata orang yang baru kita kenal itu bisa kok kita mau berbagi cerita sama mereka gitu. Jadi yang awalnya saya merasa saya nggak perlu bercerita ke orang, apalagi itu orang yang baru saya tahu gitulah. Nah jadi itu tuh yang membuat saya berarti nggak seburuk itu gitu loh. Terima kasih ya buat teman-teman kalian semuanya. Saya coba terima kasih lagi buat kesannya. Di sini kita tadi kan baru membahas satu masalah dari ada 3 masalah lagi ya, atau 3 pengutaraan yang belum kita bahas. Kira-kira kapan nih kita bakal melanjutkan kegiatan kita buat membahas hal-hal yang lainnya tadi? Ini kalau menurut saya lebih baik di waktu yang sama dan hari yang sama. Iya. Oke, Mas Aldo juga setuju. Boleh teman-teman lain mungkin Mbak Fitri itu ya setuju juga ya. Kalau begitu saya jelaskan kembali bahwa kita bakalan melanjutkan kegiatan kita pada hari yang sama dan jam yang sama ya, yaitu hari Jumat dimulai dari jam 10 kurang lebih ya. Ruangannya juga di ruangan ini. Nantinya kita bakal membahas sisa-sisa permasalahan sisa ya, tapi permasalahan yang masih ada tadi, atau mungkin kita bakalan melanjutin untuk menemukan strategi-strategi ataupun penyelesaian-penyelesaian yang baru. Kalau begitu, terima kasih buat yang membantu saya menjadwalkan dan ingin melanjutkan kegiatan kita nanti ke depannya. Saya di sini mau minta satu hal lagi, yaitu pesan kalian buat ke depannya kira-kira apa? Ada yang mau kasih pesan kira-kira? Atau mungkin kira-kira kegiatan kita ini udah berasa, udah nyaman banget atau udah pas? Gimana? Buat Mas Aldo, Mbak Olive, boleh? Mungkin untuk kedepannya kayak tadi kan mungkin kita kan baru kali ini karena jadi untuk kedepannya itu kayak lebih terbuka lagi, mungkin lebih nyaman lagi kayak gitu kan, kayak 2 kalinya ada dengan siapa. Jadi di sini Mas Aldo minta buat
pesan itu kalau kita mungkin kedepannya bisa lebih terbuka supaya lebih nyaman ya, membuatnya lebih relax. Mbak Olin tadi saya lihat menunjuk tangan ya, boleh? Nah, kalau menurut saya pesan saya untuk pertemuan kita selanjutnya itu permainan. Permainan tadi kan seru, tapi lebih baik alangkah baiknya kita mencari permainan yang jauh lebih seru dibanding yang tadi, biar tambah seru juga kan. Jadi Mbak Olin minta kalau permainan lebih seru, boleh ya di sini teman-teman boleh banget buat cari permainan dan nantinya bisa bakal kita bisa mainin. Tentunya semua permainan kalian bakal kita coba juga ya, bakal seru semua. Mungkin yang lainnya apa ada pesannya? Cukup ya kalau begitu, alhamdulillah berarti kegiatan kita selanjutnya semoga bakalan lebih baik lagi. Semoga kita semua dapat diberi kesehatan juga ke depannya ya. Kalau begitu, lagi-lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah mau terbuka, udah suka rela memberikan pendapat, udah mau bercerita, udah mau aktif dalam kegiatan kita kali ini ya, dan juga udah mau menyempatkan waktu yang lumayan banyak tentunya buat kegiatan kita ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak satu kelompok kita pada hari ini. Saya mohon buat keaktifannya juga di minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya, dan saya harap buat kehadirannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kegiatan yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita. Kita lihat memimpin doa. Karena saya yang membuka, nanti saya aja yang memberi. Boleh Mas Agus ya? Kami teman-teman menjadi kegiatan kita hari ini dan semua teman-teman yang ini bisa melakukan kita. Ini ada kemajuan dan ininya ada kemajuan. Mari kita ambil kegiatan ini dengan memahami dengan Terima kasih buat Mas Aldo yang sudah memberikan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan dapat menambah wawasan buat teman-teman sekalian. Dan semoga buat Fitri dapat menyelesaikan apa yang sedang dialami dan semoga dapat memberikan pencerahan bagi masing-masing teman-teman sekalian. Oke, baiklah, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari kali ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya juga manusia, jadi kita akhiri sampai saat sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anjir. Mari kita siapkan.